Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Rosi selaku Kepala SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Yang terhormat Ustazah Fatul selaku Wakil Kurikulum SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Yang terhormat Ustaz Zaki selaku Wakil Kesiswaan SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Yang terhormat pula Ustaz Tauan selaku Wakil Ismubah SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul untuk menyelenggarakan rapat yakni dengan tema Sport Education Model Festival Permainan Tradisional. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan oleh Kepala SD Muhammadiyah 2 Surabaya kepada Ustazah Rosi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati dan banggakan Ustadz dan Ustadzah, guru dan guru SD Muhammadiyah 2 Surabaya, yang kami banggakan khususnya Ustadz Zaki Fanani yang hari ini bersama-sama kita mengikuti kegiatan desiminasi PKG PJOK gitu ya, PKG PJOK yang hari ini Ustadz Zaki mengangkat tema terkait dengan festival permainan tradisional. Kami berharap apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Zaki terkait dengan festival permainan tradisional ini nanti bisa kita simak dengan baik, kemudian karena nanti akan ada kelanjutan untuk aksi nyatanya ya. Aksi nyatanya insya Allah di bulan September itu nanti ada kegiatan aksi nyatanya, sehingga nanti kita selain materi atau teori yang diberikan nanti ke Ustadz Zaki atau terkait dengan festival permainan tradisional itu, nanti kita juga akan sama-sama melihat dan menyaksikan terkait aksi nyatanya. Mari kita sama-sama menelaah, sama-sama mengikuti pemaparan yang diberikan oleh Ustadz Zaki nanti sampai tuntas. Jika ilmu atau yang materi yang diberikan nanti kurang jelas misalnya dan kurang paham, bisa nanti kita perjelas dengan diskusi, mungkin Ustadz Zaki ya, dengan diskusi secara bersama-sama. Harapannya ilmu atau materi yang dipaparkan nantinya itu punya dampak baik atau terkait permainan itu terhadap anak-anak. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak nanti harapannya adalah benar-benar disampaikan ke anak, kemudian diterapkan kepada anak-anak kita terkait permainan tradisional yang mungkin permainan tradisional itu bahkan mungkin sudah terlupakan, atau ada permainan tradisional yang mungkin dari negara lain atau bagaimana, nanti kita simak secara bersama-sama. Kayaknya kalau berbicara tentang permainan tradisional itu kan di zaman yang canggih ini rasanya sudah terlupakan, itu kembali diterapkan di anak-anak didik kita yang saat ini biasanya hanya banyak fokusnya ke gadget, tapi permainan tradisional yang menarik ini nanti akan mengalihkan perhatian anak-anak kita, harapannya seperti itu, ke permainan tradisional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang akan diberikan ini nanti bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita tentunya, sehingga anak-anak SD Muhammadiyah 2 itu nanti lebih dulu tahu atau lebih dulu bisa menerapkannya untuk permainan atau festival permainan tradisional. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatahul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Rosi disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni pemaparan materi diseminasi hasil festival permainan tradisional oleh Wakil
Langkah Kesiswaan SD Muhammadiyah 2 Surabaya kepada Ustadz Zaki dipersilakan. Baik, cek. Terima kasih atas kesempatannya, Ustazah Zelsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa man wafah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Rosi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2, dan yang saya hormati pula para waka dan juga guru karyawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan diseminasi kegiatan aksi nyata yang harus saya lakukan sebagai bentuk rencana tindak lanjut tugas akhir dari PKG PJOK program dari Kementerian Kebudayaan Ristek. Ya. Baik, tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah terkait festival permainan tradisional. Kenapa seperti ini? Nanti ada beberapa latar belakang yang harus saya sampaikan, tapi yang perlu saya garis bawahi ini adalah ada sesuatu hal baru. Ternyata ini tidak dilakukan hanya oleh guru, tetapi yang namanya sport education model ini bisa dilakukan oleh siswa. Jadi kita bisa bermain peran di sini. Ada yang jadi pelatih, ada yang jadi guru, ada yang jadi pemain, ada yang jadi jurnalis dan seterusnya. Jadi konsepnya sama dengan kegiatan yang kita lakukan. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak secara langsung. Nah, itulah yang dikatakan namanya model sport education model yang baru saya dapat pada saat kegiatan PKG. Nah, kenapa sih saya harus mengangkat festival permainan tradisional ini? Ustaz masih ingat beberapa tahun silam sebelum pandemi saya sudah pernah sempat untuk mengajukan kegiatan ini karena kegiatannya padat di sekolah sehingga belum terlaksana. Dan semoga nanti pada saat peringatan hari olahraga nasional Ornas itu bisa saya adakan di waktu hari Minggu di Car Free Day nanti. Baik, yang pertama yaitu terkait latar belakang. Latar belakangnya adalah model pembelajaran ini adalah model yang memberikan kesempatan pada peserta didik, yang mana peserta didik bisa voice, choice, dan ownership. Apa itu? Voice itu adalah mereka bersuara sendiri. Apa permintaannya? Memilih perannya seperti apa? Itu di voice dan choice. Permainan seperti apa yang mau mereka lakukan? Dengan harapan ketika mereka bisa menyuara dan memilih olahraga yang dia sukai, nah akhirnya mereka bisa ownership. Mereka bisa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan tersebut, sehingga pada saat kegiatan mereka bisa sangat aktif. Selanjutnya adalah selain itu, latar belakang berikutnya adalah pentingnya melestarikan permainan tradisional di era modern, karena kegiatan olahraga tradisional ini sudah minim dilakukan di era sekarang, karena pelajar sekarang terutama di SD lebih senang main gadget, main HP daripada untuk aktivitas gerak. Nah, ada masalah yang dihadapi. Masalahnya apa? Kurangnya minat generasi pelajar saat ini terhadap permainan tradisional, karena mereka belum memahami, belum pernah merasakan itu, terutama di anak-anak di daerah perkotaan. Nah, data pendukungnya adalah menurut data statistik, penurunan popularitas permainan tradisional di kalangan anak-anak sekolah dasar itu sangat menurun. Mereka lebih main game yang ada di gadget seperti Free Fire, Mobile Legends, Minecraft dan seterusnya. Nah, berikut tujuannya adalah dari kegiatan festival, tujuannya adalah satu, ketika kami sudah bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat secara aktif, baik dari voice, bersuara, choice mereka yang memilih, dan ownership mereka adalah yang memilikinya, dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam melakukan kegiatan tersebut. Memberikan edukasi kepada peserta didik mampu merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi. Meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam permainan, dan yang terakhir adalah kebersamaan dan kerjasama komunitas. Nah, komunitas yang dimaksud ini adalah komunitas belajar. Kalau dulu kita masih memahaminya adalah KKG, kelompok kerja guru, yang sekarang di Kurikulum Merdeka bergeser menjadi komunitas belajar sekolah. Kemarin sudah saya sampaikan Ustaz Fatul untuk bisa segera mengeksekusinya untuk melaksanakan dan ter-SK oleh kepala sekolah, dan nanti akan kita kaitkan dengan PMI. Berikutnya adalah tujuan program, yaitu capaiannya, langkah-langkah dan hasil itu apa saja.
capaiannya adalah meningkatkan partisipasi aktif tadi, meningkatkan kesadaran budaya dan nilai-nilai tradisional, meningkatkan keterampilan dan kepemimpinan peserta didik. Nah, keterampilan dan kepemimpinan ini maksudnya adalah mereka bisa mengelola kegiatan ini sendiri. Makanya ini ada kaitannya nanti yang saya sempat sampaikan, ada terkaitan dengan rumpun PASFES. Itu nanti ada kaitannya. Dan saya berharap nanti kelas 5, kelas 4, 5, dan 6 nanti bisa menjalankan ini. Tapi target sasaran saya paling utama adalah di kelas 6, karena melibatkan peserta yang lain dari kelas 3 sampai kelas 5 adalah menjadi sasarannya. Capaian lainnya adalah perlunya adanya kerjasama tim, menumbuhkan sikap sportivitas, mengukur dampak dan efektivitas terhadap peserta didik. Langkah-langkahnya apa? Sosialisasi dulu. Setelah sosialisasi, sebelum sosialisasi saya koordinasikan dengan kepala sekolah dulu bagaimana konsepnya, teknisnya seperti apa, lalu saya sosialisasikan, dan peserta didik akan terus terlibat selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musik, afiliasi, penyiapan pertandingan atau festival formal, puncak festival, pencatatan festival, festivisi, sampai dengan evaluasi dan refleksi. Dan ini harus kita libatkan peserta didik secara utuh. Hasil yang kita harapkan adalah anak-anak bisa memiliki pemahaman yang lebih, yang mendalam terkait permainan dan menunjukkan apresiasi penghargaan terhadap aktivitas yang dilakukan. Partisipasi aktif dan dalam aktivitas, mampu bekerja dalam tim dengan efektif, terwujudnya kegiatan yang inovatif dan dengan kontribusi nyata dari peserta didik. Jadi pada saat kegiatan PJOK, anak-anak tidak hanya sekedar untuk melakukan latihan. Contohnya kecilnya adalah misalnya dalam permainan bola kecil kasti, gerakan dasarnya saja yang akan kita berikan. Tidak, contohnya melempar, memukul, menangkap, tidak. Tetapi harus dalam keadaan nyata. Harus ada permainan yang harus kita lakukan seperti kondisi yang real. Nah, berikutnya adalah terkait struktur program dan mitra dalam kelompok belajar sekolah. Penanggung jawabnya adalah Ustazah Rosti sendiri selaku kepala sekolah. Ketua pelaksananya adalah saya, Muhammad Agus Zaki Fanani. Sekretaris adalah Ustazah Leni. Bendaranya adalah Selsa Gunawan Putri. Nah, keterangannya adalah 8 guru adalah sebagai fasilitator pendampingan. Nanti 8 guru ini akan mendampingi anak-anak, memandu, membimbing permainannya itu seperti apa, caranya bagaimana. Nah, itu nanti akan dibimbing oleh beberapa guru. Tim acara pun dari anak-anak sendiri, tim logistik dari anak-anak sendiri, tim dokumentasi nanti dari anak-anak. Baik, selanjutnya adalah kita mulai dari kegiatan festival permainan tradisional. Pengelolaan musim nanti akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 Agustus. Setelah itu untuk apresiasi selama program kegiatan berlangsung, nanti kita libatkan secara penuh anak-anak untuk melakukan persiapan. Setelah nanti penyiapan festival, di proses ini nanti perencanaan yang kita lakukan, pendampingan yang kita lakukan itu harus mendetail, karena kita melibatkan anak-anak untuk sebagai pelaksana, maka harus paham. Dan nanti menjelang persiapan akhir, maka kita harus laksanakan simulasi supaya setiap anak-anak nanti paham di mana porsinya atau perannya di kegiatan tersebut. Nah, puncaknya nanti adalah tanggal 15 September, nanti akan kami laksanakan di Jalan Tunjungan di Car Free Day, yang mana nanti hari Minggu anak-anak akan masuk untuk kegiatan festival, dan nanti akan kita undang beberapa mitra sekolah sebagai untuk ramai dan juga kunjungan dari para pengunjung Car Free Day. Pendekatan festival nanti selama proses nanti berlangsung, tentu yang kejadian terjadi akan kita catat apa saja sebagai bentuk perbaikan, mana yang harus dilaksanakan pada saat nanti kegiatan di tahun depan. Festival akhir festivity tanggal 15 September, dan di akhir adalah evaluasi dan refleksi. Dan ini adalah menjadi catatan khusus proses jalannya kegiatan. Berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Nah, kemarin di kegiatan TKS sudah pernah kami lakukan, di kegiatan guru penggerak sudah pernah kami lakukan, dan yang terakhir ternyata di PKG juga disampaikan juga untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau aset base tingginya apa. Dari
mengambil ada 5 aset yang mungkin akan berperan penting dalam kegiatan pelaksanaan. Yang pertama adalah aset SDM. Siapa saja, yaitu dari kepala sekolah, guru, pembina ekskul, peserta didik dan orang tua. Aset fisik ada peralatan olahraga dan halaman sekolah. Aset finansial ada Bosnas, infak kegiatan siswa tahunan yang masuk dalam RAB, Rancangan Anggaran Belanja Kesiswaan, dalam kegiatan PHBN. Ada sponsorship yang kita nanti libatkan mulai dari Rabani, Susuzi, Bukit Jentrin, terus Berkah dan Inako. Ada lagi aset alam yaitu jalan raya yang kita pakai. Seharusnya saya pinginnya adanya di lapangan bola, tapi kayaknya nggak mungkin terlalu jauh. Yang paling terdekat di depan sekolah adalah jalan raya utama di Jalan Tunjungan yang insya Allah biasanya ketika hari Minggu akan dipakai Car Free dan anak-anak bisa nanti melaksanakan kegiatan di sana, tinggal perizinan saja. Aset politiknya adalah kebijakan komite sekolah dan kebijakan kepala sekolah untuk menyetujui kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, rencana evaluasi ini saya bagi menjadi 3, ada pra, ada acara dan pasca acara. Pra acara adalah menilai kesiapan acara, mulai dari pendampingan fasilitator yang digawangi oleh guru nanti saja. Terus nanti ada pendampingan khusus, ada simulasi, ada survei kesiapan, ada rapat evaluasi pada saat pra acara. Harapannya kita lakukan itu adalah untuk memantapkan persiapan pada saat sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan di acara memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, observasi secara langsung, dan selesai kegiatan observasi secara langsung. Selesai acara akan kita kasihkan kuesioner on the spot untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan ini berjalan dengan baik, capaiannya berapa persen nanti. Adanya laporan harian dan selesai kegiatan adalah kita akan menilai keberhasilan acara. Ada kuesioner komprehensif dan diskusi kelompok terfokus FGD yang nanti melibatkan siswa dan guru yang bersangkutan dan analisis data. Nah, pada indikator keberhasilan evaluasi ini nanti adalah kepuasan peserta didik. Saya harus melihat tingkat kepuasannya setinggi apa terhadap acara ini berdasarkan kuesioner yang saya lakukan. Apakah mereka masih sangat antusias dan seterusnya? Bagaimana mereka merasakan atau memilih peran yang sudah dilakukan itu sudah tanggung jawab atau tidaknya? Maka perlu kita amati secara penuh terkait partisipasi aktif yang akan dilakukan oleh anak-anak. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah terkait rumpun. Kemarin sudah saya sampaikan ke Ustaz Fatul diskusi terintegrasi dengan matematika. Pengeluarannya bagaimana, pemasukannya bagaimana, maka secara real mereka akan terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran kegiatan. Dan IPA nanti secara umum mungkin terkait kardiovaskuler, bagaimana melihat pernafasannya pada saat kegiatan aktivitasnya, prosesnya bagaimana ketika keluar masuknya oksigen di dalam tubuh, dan itu nanti akan kita sampaikan, kita korelasikan dalam kegiatan ini. Tinggal nanti saya dan beberapa guru yang bersangkutan harus duduk bareng untuk membuat penilaian otentiknya. Karena kemarin saya sudah diskusi kalau seperti ini kita nggak bisa memakai langsung acuan dari kepunyanya sudah dari direktur sekolah, tetapi kita harus membuat sendiri yang begitu sebenarnya. Jadi harus membuat sendiri. Misalnya IPA itu nanti apa yang perlu dinilai? Skala penilaiannya seperti apa? juga seperti apa? Matematika seperti apa? Jadi bukan lagi kalau tahun lalu pada saat Partfest itu kan kita kan hanya menerima itu mentah-mentah terus kita laksanakan, maka kita bingung. Maka nanti guru tetap membuat penilaian otentik itu melihat dari panduan yang sudah diberikan oleh direktur sekolah. Jadi ini nanti harus melihat itu dan membuat penilaian sendiri per masing-masing mata pelajaran. Nah itu nanti yang akan kita lakukan. Nah setelah selesai semua kegiatan, maka yang terakhir adalah saya dengan anak-anak dan beberapa fasilitator atau guru nanti harus membuat laporan secara tertulis dari seluruh kegiatan yang kita laksanakan, dan itu nanti akan menjadi proyek hasil akhir dari kegiatan Pasfest atau pembelajaran rumpun. Dan itu kan sudah kita sepakati nanti mulai bulan Agustus awal September awal September itu sudah akan kita mulai, maka pelajarannya akan berubah total.
nomor rumpun yang sudah ditentukan. Nah, setiap harinya nanti bisa jadi kayak tadi PJOK matematika IPA ya gandeng terus di hari apa. Kalau pas kecil PJOK sama matematika. Nah, kemungkinan tantangan yang terjadi adalah satu terkait manajemen waktu, karena kesibukannya banyak kita di sekolah, mungkin itu akan menjadi kendala sama halnya dengan UKK. Tapi saya berharap nanti bisa dijadwalkan di setiap awal September itu nanti dijadwalkan secara rutin oleh kurikulum, dan itu insya Allah nanti menjadi salah satu alternatif untuk penyelesaian masalah. Yang kedua adalah tantangannya adalah dukungan tekan sejawat yang kurang maksimal. Nah, misalnya sepertinya hari ini saya sudah sampaikan, kalau mohon saya dibantu untuk teman-teman terlibat semuanya, karena ada kaitannya nanti ternyata masih banyak yang belum bisa hadir karena kesibukannya juga. Nah, ini ada menjadi salah satu tantangan saya untuk bisa menyelesaikan ini nanti. Yang ketiga adalah kualitas koordinasi antar tim. Nah, komunikasi, pembagian tugas yang jelas, ini juga menjadi kendala nanti. Yang keempat adalah terkait cuaca. Kadang pagi masih hujan, kadang terlalu siang juga panas, khawatirnya nanti ini menjadi kendala juga. Minimnya minat dan partisipasi peserta didik, ini juga menjadi kekhawatiran. Ketika nanti tadi saya tidak bisa memberikan itu sebuah pilihan untuk anak-anak, apa yang dipilih, mereka pilihnya seperti apa. Kalau tidak seperti itu kita beri kesempatan, maka partisipasi aktif siswa tidak akan terjadi. Maka mereka akan lebih enggan untuk melakukan kegiatan tersebut, atau bahasanya kurang mood lah, karena mereka tidak merasa memiliki kegiatannya. Dan yang terakhir adalah potensi cedera atau masalah kesehatan. Ini adalah menjadi kendala. Nah, pada saat nanti dari kendala-kendala ini saya berharap solusi ini adalah menjadi jawaban. Yang pertama adalah inklusivitas dalam kegiatan, rencana cadangan alternatif lokasi ketika nanti terjadinya terjadinya cuaca yang buruk, ada hujan dan seterusnya. Nanti kita akan bergeser ke tempat yang lain. Rapat berkala dan pembagian tugas yang jelas dan detail. Poin-poinnya mungkin dari setiap guru tugasnya apa, peserta didik ini tugasnya apa, nanti akan kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah penyediaan tim medis yang nanti mungkin kerjasama dengan puskesmas pendidik ataupun PKU Muhammadiyah untuk terlibat secara langsung dan didampingi oleh adik-adik kita dari dokter Ciri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas akhir saya yang nanti menjadi aksi nyata dan rencana tindak lanjut. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir hari ini. Saya berharap di luar ini kita masih bisa diskusi. Mungkin saat ini juga bisa langsung diskusi terkait aspek di rumpun pelajaran PJOK, matematika dan IPA. Dari saya sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah diskusi itu bagaimana ini penilaian ini secara otentik itu spesifik dengan mata pelajaran masing-masing. PJOK misalnya di permen tradisional apa yang akan keluar, di matematika ini apa yang keluar, dan itu nanti harapannya teman-teman nanti bisa breakdown lagi, memetakan lagi seperti apa penilaiannya. Mungkin saya bisa dibantu Ustadzah Fatul untuk menjelaskan terkait penilaian otentiknya, Ustadzah. Monggo, Ustadzah. Baik, Ustadzah. Untuk apa tadi? Penilaian ya Ustadzah ya. Kalau yang dari Ustadz Sudar kemarin, pedoman penilaian dari Ustadz Sudar itu untuk penilaian otentik atau penilaian PADVES itu kan ada 6 ranah yang dinilai ya. Ada ranah pikir, ranah hati, emosi, sosial, raga, sama religi. Itu kemarin saya baca lagi, saya baca ulang. Kalau tahun kemarin, PADVES tahun kemarin kita kan nyel pakai punyanya Ustadz Sudar tanpa merubah apapun. Jadi pedoman yang diberi Ustadz Sudar itu misalnya ranah pikir itu kalau skornya 4 berarti anak itu memenuhi 4 aspek, aspek pengetahuan, pola pikir, kritis, sama apa gitu satunya. Kalau skornya 3 berarti ya memenuhi 3 aspek. Nah, kemarin sudah saya diskusi dengan Ustadz Zaki,
menurut kami itu terlalu umum. Maksudnya kan kalau misalnya kayak Ustadz Zaki gini, PCUK, pengetahuan yang seperti apa yang diinginkan itu kan nggak spesifik. Nah, nanti harapan saya Ustadz-ustadzah semuanya membuat rubrik penilaiannya sendiri-sendiri. Baik Ustadz-ustadzah, mungkin cukup sekian penyampaian diseminasi hasil dari Festival Tradisional Olahraga. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup rapat pada hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Kita sempurnakan dengan alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Nuhun